Pemirsa, setelah memeriksa 42 saksi Bareskrim Polri atau Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Barada Eliezer menjadi tersangka tewasnya Brigadir Yosua. Barada Eliezer dijerat pasal pembunuhan, persekongkolan, dan turut serta atas kematian Brigadir Yosua. Setelah hampir sebulan menyelidiki kasus baku tembak antara Brigadir Joshua dan Barada Eliezer, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Barada Eliezer atau Barada E menjadi tersangka. Penetapan tersangka setelah penyidik memeriksa 43 saksi dan alat bukti yang cukup. Menurut polisi, penetapan tersangka Barada E adalah tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Polisi menjerat Barada E dengan pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan. Barada E terancam hukuman 15 tahun penjara. Pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Barada E sekarang ada di Bareskrim di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Barada E jadi sorotan publik usai baku tembak dengan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Barada E adalah seorang penembak nomor 1 di Resimen Pelopor Korps Brimob, sekaligus pelatih Vertical Rescue. 26 Juli lalu, Komnas HAM memeriksa Barada E bersama 6 ajudan Verdi Sambo lainnya. Barada E dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus ini dan diminta mengurai kronologi penembakan. Sebelum jadi tersangka, Barada E juga pernah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK karena mengaku mendapat ancaman. LPSK melakukan 3 kali pemeriksaan psikologis terhadap Barada E. LPSK menyebut Barada E harus menjadi justice kolaborator atau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membuat terang peristiwa jika ingin mendapatkan perlindungan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan dari Komnas HAM terkait rencana pemeriksaan laporan uji balistik, sudah ada rekan jurnalis Esra Ambarita. Esra, selamat sore. Bagaimana perkembangan terkini terkait dengan rencana pemeriksaan laporan uji balistik? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan langsung dari Komnas HAM, memang pada hari ini atau pagi tadi sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat dari pihak maupun tim Puslabor menyambangi langsung gedung Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan uji balistik maupun pemeriksaan dari senjata yang digunakan atas insiden baku tembak antara Brigadir Joshua Nofriansah dengan Barada E di kediaman dari mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Dari informasi yang kami dapatkan, setelah menunggu sekitar lebih dari 4 jam lebih, yakni dimulai tadi pukul 9, disampaikan di konferensi pers dari Komisioner KPU, yakni BK Ulungan, menyampaikan bahwa uji balistik kembali ditunda. Ini atas permintaan dari tim khusus, karena memang ditemukan barang bukti baru, yakni sebanyak 15 handphone dalam kejadian maupun peristiwa ini, di mana tadi disampaikan untuk 15 handphone ini sudah ada sebanyak 10 yang diperiksa, sementara untuk 5-nya ini masih didalami. Alasan dari tim khusus juga ini belum disampaikan lebih rincinya, hanya komisioner dari KPU, dari Komnas HAM menyampaikan bahwa ini akan terus didalami. Dari awak media pun sempat tadi menyampaikan bahwa menanyakan apakah handphone ini mereknya terkait apa, kemudian komunikasinya, isinya apa, ini masih dirahasiakan atau belum bisa dirincikan karena masih didalami hingga sejauh ini. Kemudian rencananya nanti uji balistik atau pemeriksaan dari jenis senjata yang digunakan, kemudian registrasinya atas kepemilikan nama siapa, ini masih akan dilakukan pada Rabu mendatang
atau tepatnya pada 10 Agustus 2022. Kami juga sempat meminta keterangan lebih rinci, namun katanya atau diberitahukan dari Komisioner Komnas HAM ini masih akan didalami bersama dari tim Puslabor maupun juga tim khusus. Untuk diketahui Fani dan juga pemirsa, maksud kami bahwa adanya peristiwa ini bermula pada 8 Juli lalu 2022 di kediaman dari mantan Kadif Propam Verdi Sambo, di mana memang terjadi baku tembak antara dua polisi, ajudan polisi dari Verdi Sambo, dan keduanya melakukan penembakan karena adanya dugaan pelecehan yang dilakukan dari Brigadir Nofriansyah kepada istri dari mantan Kadif Propam Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Dan setelah berjalan sangat panjang dan begitu lama, atau sudah lebih dari sebulan lebih, ini memang akhirnya ditetapkanlah dari Baradae sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana Baradae terancam hukuman penjara 15 tahun penjara, dan ini sudah ditetapkan kemarin dari Barreskrim Polri. Fani. Baik, terakhir mungkin Estra, siapa saja yang akan atau siapa saja pihak yang dijadwalkan hadir dalam uji balistik Rabu depan? Ya, Fani dan juga pemirsa, terkait memang siapa saja yang hadir, ini dipastikan memang tim khusus, kemudian tim cyber juga sebagai langkah nanti untuk mengupdate kembali hasil dari kepemilikan ponsel, kemudian komunikasi dari ponsel juga isinya, pesan-pesannya lebih rincinya apa, dan juga yang paling utama adalah tim Puslabor yang akan menyampaikan uji balistik ini. Nantinya uji balistik ini akan memberitahukan langsung kepada publik senjata yang digunakan, kemudian atas nama kepemilikan siapa, dan ini juga nanti akan adanya dari komunikasi Komnas HAM, karena disampaikan Komnas HAM bahwa berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik siapa sebenarnya yang menjadi tersangka, atau berkomitmen untuk mendengarkan dari apa yang diinginkan publik untuk mendapatkan siapa sebenarnya tersangka utama, karena memang beberapa waktu lalu dari Barreskrim Polri juga sudah memanggil dari saksi kunci, yakni mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Fani. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Komnas HAM Jakarta. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo tengah menjalani pemeriksaan ketiga setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus meme stupa mirip Presiden Joko Widodo. Penyidik mengatakan bahwa Roy Suryo telah berada di dalam dan sedang menunggu untuk diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama. Pemeriksaan dilakukan karena penyidik masih memerlukan keterangan tambahan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Lisa Oktaviani di Polda Metro Jaya. Lisa, selamat sore. Apakah benar saat ini Roy Suryo menjalani pemeriksaan atau mendapatkan jadwal pemeriksaan, dan apa saja update atau perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan tersebut? Selamat sore Fani dan juga pemirsa, memang benar mantan Menpora Roy Suryo hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum oleh tim penyidik, yang dimana pemeriksaan lanjutan terhadap Roy Suryo ini masih dalam kasus yang sama, yaitu dalam unggahan meme stupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Joko Widodo. Dan Roy Suryo hari ini mendatangi Polda Metro Jaya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, yang dimana sebelumnya Roy Suryo dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan untuk yang ketiga kalinya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, yang dimana sebelumnya Roy Suryo telah diperiksa sebanyak 2 kali sebelumnya, dan untuk hari ini Roy Suryo kembali menjalani untuk pemeriksaan yang ketiga kalinya. Tim penyidik kembali memanggil Roy Suryo dikarenakan masih memerlukan informasi tambahan atau keterangan tambahan dari Roy Suryo dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Joko Widodo ini. Dan hingga saat ini di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, di mana Roy Suryo masih menjalani pemeriksaan dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tadi hingga saat ini. Dan mengapa Roy Suryo belum ditahan di sini
sedangkan Rosrio sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pihak penyidik menyatakan bahwa hingga saat ini dan menilai Rosrio masih dalam tahap kooperatif dalam masa pemeriksaan. Dan apakah selesai pemeriksaan hari ini Rosrio akan langsung ditahan? Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan juga mengatakan penahanan terhadap tersangka hingga saat ini masuk dalam tahap wewenang tim penyidik. Dan kami masih menunggu update untuk saat ini, di mana Rosrio hingga saat ini masih diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Fani. Baik, terima kasih Lisa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan segera kembali bersama rekan saya Herjuno Syaputra. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.